Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita sampaikan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sholatan tuhasinu biha alaina arsakha wa tuhasinu biha lana akhlaqa wa ala alihi washabihi wasallim. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah dengan judul Resolusi Hidup. Apa sih resolusi itu? Resolusi merupakan tekad yang bulat untuk mencapai suatu tujuan atau cita-cita tertentu yang membawa perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Dari yang kita malas, kita jadi rajin. Dari kita rebahan di kasur, kita jadi produktif. Kayak seperti itu. Kita berubah agar kita menjadi lebih baik lagi. Nggak merugikan gitu maksudnya. Dan untuk melakukan suatu resolusi dibutuhkan niat dalam hati dan melakukan perubahan yang dimulai dari diri sendiri. Seperti yang disebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma la anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan hanya bisa terjadi jika kita memulainya dari diri kita terlebih dahulu. Lalu bagaimana sih cara melakukan resolusi hidup itu? Yang pertama adalah, ayo apa? Yang paling wajib dilakukan oleh seorang muslim, yang dilakukan 5 waktu dalam sehari. Ya benar, sholat. Sholat adalah sarana zikir. Siapa saja yang mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya juga. Salat adalah solusi dari segala macam masalah, sehingga dalam sebuah hadis disebutkan bahwa amal pertama yang dihisab kelak adalah salat. Jika salat bagus, maka amal lain akan serupa. Jika salat buruk, maka kebaikan amal lain pun sulit diharapkan. Tentu jika ada orang yang rajin salat tapi amal lain tak sebaik salatnya, bisa jadi salatnya yang nampak baik itu tidak memiliki ruh. Salat juga pembersih. Ibarat mandi yang meluluhkan seluruh daki. Jika dalam sehari sholat fardu kita 5 kali terjaga dengan baik, maka insya Allah amal itu menjadi sarana untuk melupur dosa-dosa kita di sepanjang hari itu. Resolusi tentang sholat ini bisa bertahap. Bagi yang sudah biasa 5 waktu, maka bisa ditambah dengan sunnah rawatib 10 atau 12 rakaat. Jika fardu dan rawatib sudah terbiasa, maka bisa ditambah dengan sholat duha, tahajud, dan sholat sunnah lainnya. Jika semuanya sudah menjadi kebiasaan, maka lambat laun sholat itu akan menjadi sebuah kebutuhan, sehingga ada yang kurang ketika belum menjalaninya. Dan yang kedua adalah Al-Quran. Kalam Allah ini adalah panduan hidup. Ia satu-satunya kitab yang anti kadaluarsa. Allah yang memfirmankannya, dan Dia pula yang akan menjaganya. Al-Quran adalah sumber inspirasi. Ia merupakan pemicu semangat bagi pembacanya, agar sungguh-sungguh dalam hidup di dunia, guna mengumpulkan bekal di akhirat. Al-Quran di dalamnya ada gambaran surga yang begitu jelas, sehingga kita akan bisa membayangkan dan mengharapkannya sepenuh hati. Di dalamnya juga ada cerita tentang neraka begitu membekas, sehingga kita akan menjaga diri dan berdoa agar tidak dimasukkan ke dalam tempat terburuk itu. Resolusi terkait Al-Quran ini bisa dimulai dari belajar membaca bagi yang memang belum lancar, dilanjut dengan tahsin, memperbaiki bacaan jika sudah ditargetkan untuk 1 juz dalam 1 hari, lanjutkan dengan tafsir, dan paling utama mengamalkan apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah melakukan gaya hidup yang lebih baik. Misalnya dengan berolahraga, membaca buku, makan makanan bergizi. Yang keempat adalah membuat anggaran lebih baik. Misalnya kurangi belanja konsumtif. Biasanya kalau nggak ada kegiatan apa gitu, kita scroll HP, lihat Shopee. Wah,
ada barang lucu. Iya lucu banget, aku pengen dibeli. Wah, bajunya bagus, beli aja. Duh, aku pengen beli ini tapi uangku tinggal sedikit. Beli aja deh, uangnya dihabiskan, ya ditabung. Terus nanti kalau ada keperluan yang penting, uangnya habis. Terus gimana dong? Maka dari itu kurangi belanja konsumtif yang gak berguna, kayak barang-barang lucu itu tadi. Kalau udah beli, dilihat mulu, bosen, akhirnya gak pernah dilihat. Rugi kan? Nomor 5 adalah melakukan hal yang kamu sukai. Kayak kamu hobi masak, bikin masakan baru, yang itu masakan Korea atau apa gitu. Terus membaca buku, terus menulis cerpen, puisi, dan lain-lain. Yang keenam adalah belajar dari masa lalu. Misalnya, gagal mendapatkan nilai yang baik. Padahal aku udah belajar dengan serius, aku udah rajin belajar, kok nilaiku jelek ya? Mungkin kamu kurang dalam belajar, waktu belajar kamu kurang, dari yang 1 jam, ditingkatkan jadi 2 jam. Atau dari kamu yang malas belajar, rajin belajar gitu. Cari apa yang bikin nilai kamu jelek, terus perbaiki kesalahan kamu itu biar bisa jadi lebih baik lagi ke depannya, ulangannya biar bisa dapat nilai yang bagus. Yang ketujuh adalah habiskan waktu bersama keluarga, seperti jalan-jalan bareng keluarga atau makan-makan. Saya akan menceritakan sebuah kisah inspiratif mengenai resolusi hidup dari Lan Su Chen. Nah, Lan Su ini saya akan menceritakan sebuah kisah inspiratif mengenai resolusi hidup dari Lan Su Chen. Nah, Lan Su ini adalah salah satu chef perempuan Asia terbaik di Asia, dan restorannya itu namanya Le Mout, terpilih sebagai salah satu dari 50 restoran terbaik di Asia. Wow. Tentu ini bukanlah keberhasilan yang mudah untuk ia dapatkan. Lan Su harus melewati proses untuk melawan egonya sendiri. Sebagai seorang chef yang pernah mendapat pendidikan di Perancis, ia memiliki standar yang tinggi. Menjalankan restoran Le Mout yang tentu saja tak bisa dilakukan sendiri. Ia menyimpulkan jika tim di restorannya tak mengerti tentang standar yang ia miliki. Lan Su tak berhasil membangun komunikasi yang baik dengan timnya. Hingga masuk tahun kedua, ia kehilangan timnya satu persatu, termasuk juru masak yang sangat penting baginya. Hanya satu alasan mengapa tim tersebut pergi darinya. Mereka tidak bisa menerima gaya kepemimpinan Lan Su yang selalu bertahan dengan egonya. Sampai tiba di satu titik, ia sadar harus mengubah dirinya. Ia ingin lahir menjadi sosok Lan Su yang baru, seorang chef yang tak hanya ingin didengar, namun juga mampu untuk mendengarkan, mengubah cara berpikir dan meredam egonya sebagai pemimpin. Lan Su berusaha untuk keluar dari dunia kecilnya dan masuk ke dunia yang lebih besar bersama timnya. Lalu apa yang terjadi? Keputusan untuk melakukan perubahan yang dimulai dari dirinya sendiri mendapat sambutan hangat yang luar biasa. Ia kembali mendapatkan kepercayaan dan juga kasih sayang dari timnya. Ini adalah titik balik yang bijaksana. Karena tidak semua perempuan, gak perempuan aja sih, laki-laki juga pasti gak bisa kan ya melalui proses ini. Proses melawan ego kita dan proses untuk mengenali diri kita. Setiap detiknya kita punya kesempatan untuk membuat esok lebih indah dari saat ini. Jadi, mulai dari sekarang mari kita introspeksi diri, berbagi segala kesalahan dan berkaya ilmu wawasan. Karena 10 tahun ke depan nasib bahasa Indonesia ada di tangan kita. Jika generasinya adalah anak berandalan, anak nakal, maka Indonesia akan hancur. Dia ditindas oleh negara lain. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada perkataan yang kurang tepat atau cara penyampaiannya yang salah, mohon dimaafkan. Karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.